Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini kelas 4 SDIT Alfitroh? Alhamdulillah, dahsyat, Allahu Akbar. Nah, sekarang ketemu lagi dengan Bu Iyam di pembelajaran apa hari Senin? Betul, di pelajaran bahasa Indonesia. Di kali ini Bu Iyam masih membahas tentang gagasan pokok ya. Nah, biar kalian lebih paham lagi ya apa itu gagasan pokok, dan kemarin mungkin masih ada yang bingung ya. Nah, sekarang Bu Iyam akan jelaskan lagi. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ingat, gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Gagasan pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama itu Bu Iyam sudah menjelaskan bisa di awal, kemudian bisa di tengah, dan bisa di akhir. Nah, kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain yang disebut dengan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain yang disebut dengan kalimat penjelas, dan nantinya akan menjadi gagasan pendukung atau kalimat pengembang. Kemudian, nah, gagasan pokok juga punya fungsinya. Untuk apa? Gagasan pokok suatu bacaan berfungsi untuk mengetahui inti atau pokok bahasan suatu bacaan. Ingat, apabila kita ingin mengetahui inti atau pokok bahasan suatu bacaan, itu adanya di gagasan pokok. Selanjutnya ada beberapa istilah. Nah, yang mungkin sering kalian dengar ya. Kemarin Bu Iyam juga sudah membahas namun tidak ada di slide. Nah, ada beberapa istilah yang mungkin sering kalian dengar. Nah, istilah gagasan pokok bisa juga ide pokok, ada yang bilang ide pokok ya. Kemudian gagasan utama, kemudian pokok pikiran, kemudian pokok masalah, kemudian inti paragraf, dan ada juga yang bilang pikiran utama. Nah, itu semuanya, semua istilah itu sama ya, gagasan pokok. Adapun Bu Iyam punya contoh cara menentukan gagasan pokok. Kemarin Bu Iyam sudah menjelaskan ada 3 tahap cara menentukan gagasan pokok. Apa saja? Nah, yang pertama kalian harus membaca teks keseluruhan teks bacaan. Intinya kalian tidak boleh malas untuk membaca teks ya. Ingat, kemudian setelah itu kalian memahami isi bacaan. Setelah kalian baca, kalian harus memahami isi bacaannya. Kemudian baru kalian bisa menentukan gagasan pokok atau ide pokok bacaan. Selanjutnya Bu Iyam punya contoh teks bacaan, dan ini juga ada di buku paket kalian ya. Di buku paket halaman 34, buku tema ya. Nah, kita baca sama-sama ya. Yuk kita mulai. Rina dan Dino bertetangga. Di daerah tempat tinggal Rina dan Dino akan diselenggarakan festival kesenian untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Pentas kesenian diadakan sebagai rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap kemerdekaan yang sudah diraih. Masyarakat di daerah tempat tinggal Rina dan Dino beragam. Penduduknya datang dari berbagai daerah dan suku bangsa. Oleh karena itu akan diadakan festival kesenian dengan tema bersatu dalam keberagaman. Nah, menurut kalian mana di teks ini gagasan pokoknya, yang termasuk gagasan pokoknya yang mana? Apakah Rina dan Dino bertetangga? Apakah itu gagasan pokoknya atau yang mana? Coba kalian perhatikan baik-baik ya, dan pahami baik-baik. Sudah menemukan? Betul. Nah, daerah tempat tinggal Rina dan Dino akan diadakan festival kesenian. Nah, itu disebut gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya itu berarti ada di kalimat utama. Kalimat utamanya ini. Nah, di daerah tempat tinggal Rina dan Dino akan diselenggarakan festival kesenian untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Itu kalimat
utamanya. Karena tadi gagasan adanya di kalimat utama, dapat disimpulkan daerah tempat tinggal Rina dan Dino akan diadakan festival kesenian. Kemudian gagasan penjelasnya yang mana? Nah, coba kalian ini lagi pahami lagi gagasan penjelasnya yang mana. Betul, itu dia gagasan penjelasnya. Pesta kesenian berarti kalimat setelahnya ya. Pesta kesenian diadakan sebagai rasa syukur masyarakat terhadap kemerdekaan yang sudah diraih. Itu gagasan pendukungnya. Kemudian selanjutnya kalimat selanjutnya berarti itu termasuk apa Bu Iya? Nah, kalimat-kalimat selanjutnya sampai akhir paragraf itu disebutnya sebagai pengembang gagasan pokok dan pendukung. Ingat tadi yang pertama gagasan pokok ada di atas di kalimat utama, gagasan pendukungnya setelahnya, dan kalimat-kalimat yang selanjutnya sampai akhir paragraf itu disebut pengembang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kalian sudah mengerti apa itu gagasan pokok? Nah, tentu saja ya. Kemudian apa itu gagasan pendukung? Dan apa itu pengembang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Alhamdulillah kalian sudah mengerti, hebat. Baik, jadi kesimpulannya kita simpulkan sama-sama ya. Jadi kesimpulannya, gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi sebuah dasar, sebuah paragraf yang disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kemudian dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain yang disebut dengan kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Ya, sampai situ kalian paham? Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Bu Iyam jelaskan kali ini dapat kalian pahami. Mungkin sampai situ saja penjelasan dari Bu Iyam. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.